Halo, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang transformer. Jadi transformer itu adalah neural network yang paling banyak digunakan untuk natural language processing. Jadi natural language processing itu seperti task-task yang di ChatGPT atau Gemini atau mungkin di Google Translate. Jadi begitu. Jadi biasanya, tapi tidak terbatas ya. Lazimnya transformer ini digunakan untuk ya tugas-tugas seperti itu. Jadi inputannya itu tulisan atau bahasa manusia atau kata-kata, tapi jangan salah sangka. Dalam prakteknya nanti di dalam modelnya, di pemodelannya, kata-kata nanti itu akan ditransformasi ke suatu matriks. Jadi biasanya itu yang paling lazimnya kata-katanya itu, misal kita punya dictionary ada 1000 kata, itu per kata dia bakal punya one hot encoding versinya sendiri. Misal kata aku ada one hot encodingnya itu posisinya 1, berarti dia 0 1, sisanya 0 semua. Kemudian mungkin ada kata di mana misal dia di one hot encodingnya posisinya 0, berarti dia encodingnya itu kayak 1 0 0 0, sisanya 0 semua sampai 1000. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ya tetap angka. Makanya saya bilang transformer ini tidak terbatas di buat mengolah kata aja. Sebenarnya kita bisa gunakan buat tugas-tugas yang lainnya, cuma karena transformer ini sangat efektif begitu buat natural language processing, jadinya makanya sering dipakai buat itu. Dan ya, pertama kita kenali dulu sih struktur full transformernya itu seperti apa. Ini saya ambil dari paper ini, paper originalnya. Kalau nggak salah itu paper originalnya judulnya Attention is all you need. Oke. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini. Oh ya, di transformer ini sebenarnya dia jadi transformer ini kan dia suatu neural network yang yang dia memperhitungkan inputan di sequence sebelum. Jadi inputan dari transformer ini itu dia suatu sequence bit. Nah, biasanya sebelum ada transformer ini, neural network yang dipakai untuk pemodelan seperti itu ya kelasnya recurrent neural network seperti LSTM, get recurrent unit dan lain-lain. Dan biasanya juga pakai temporal convolutional network atau convolutional network yang satu dimensi gitu. Nah, transformer ini dia unik, cuma ya. Jadi dia di sini dia nggak pakai arsitektur recurrent neural network, tapi dia pakai arsitektur seperti ini. Dan mungkin kalian ada yang bertanya, nah kalau dia nggak pakai struktur seperti TCN atau temporal convolutional network atau recurrent neural network, terus gimana caranya model ini aware begitu sama posisi atau urutan dari sequence data yang akan kita berikan? Nah, sebenarnya jawabannya dari sini. Ini ada positional encoding. Jadi dari positional encoding itu kita bakal encode urutannya itu seperti ini. Biar lebih jelas, jadi sebenarnya positional encoding ini kita bisa assign begitu. Misal saya mau assign angka 0 sampai antara 0 sampai 1, jadi 0,1, 0,2, 0,3. Cuma dari beberapa penelitian, formulasi yang paling efektif itu seperti ini. Tapi sebenarnya tidak terbatas seperti ini. Cuma dalam di penelitian sih buat encode posisinya itu paling bagus rumusnya seperti ini. Tapi saya tidak akan membahas lebih lanjut sih tentang ini. Oke, lanjut. Sekarang kita
Tahu kan gimana caranya sampai transformernya paham bagaimana sih bagaimana sih sampai modelnya itu bisa aware begitu dengan posisi-posisi input dalam network. Jadi seperti itu. Nah, seperti judul yang saya bawakan di sini, memahami transformer bagian 1. Ini ya, kalau saya mungkin ada waktu atau mood ya, saya akan lanjut ke bagian kedua. Tapi di bagian sini saya ingin fokus ke bagian yang paling krusialnya, yaitu di multi head attention ini atau attention networknya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, kayak operasi penjumlahan, adding and normalisasi, feed forward, ini kan semuanya, dan softmax dan linear seperti ini kan sebenarnya operasi yang sangat lazim ya di neural network biasa, itu selalu ada, dan ini sederhana aja. Nah, yang bikin transformer ini rumit itu sebenarnya di multi head attention, dan ini sebenarnya kunci dari transformer itu sendiri. Oleh karena itu, jadi saya akan fokus ke multi head attention di video ini. Oke, jadi seperti apa sih struktur dari attention network itu? Oh ya, jadi sebelum kita bicarakan tentang sebelum kita bicara tentang attention network, penting kita memahami tentang tiga ini, Q, K, dan V. Jadi Q di sini query, K di sini key, and V di sini value. Jadi cara kerjanya, jadi analogi cara kerjanya itu seperti kita ingin mencari di pencarian Google atau YouTube atau database. Jadi query seperti, mungkin teman-teman mungkin yang pengalaman dan programming pasti sudah akrab lah dengan query ini. Query itu kayak kata kunci yang kita masukkan ke Google misalnya. Nah, setelah kita enter kata kunci itu ke Google atau YouTube, sistem dari Google atau YouTube itu akan mencocokkan dengan key yang ada di database mereka. Nah, kemudian setelah cocok, barulah di pemrosesan di server mereka sana, mereka akan memberikan value-nya seperti ini. Oke, ini sebenarnya biar lebih jelas kita hitung ini aja ya. Kita bakal, biar lebih jelas, saya juga akan kasih kode sederhananya. Saya tidak mau kasih kode aslinya yang dari Python sini karena ini bakalan rumit. Jadi di sini saya udah susun codingannya yang lebih simple dan jadi bisa lebih dipahami. Oleh karena itu, pertama saya akan jelaskan dulu sih tentang bagaimana hitung-hitungannya ya. Oke, kayaknya kita mulai dulu dari yang pertama di sini. Oke, jadi di pertama ini kan ada dua struktur besar nih, encoder dan decoder. Ya, ini kalau nggak salah encoder, ini decodernya. Ya. Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat, ini sebelum dia masuk ke multi head attention, ini inputnya itu bakal dimasukin ke input embedding, kemudian positional encoding. Jadi hitung-hitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi misal kita punya kurang lebih itu kayak gini sih. Ya, oke. Jadi misal kita punya input seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu kan inputnya dia seperti ini ya, one hot encoding ya. Jadi dari kata yang kita miliki, kita bakal transformasi ke matriks 1010 seperti ini.
pokoknya beginilah. Pokoknya intinya posisi satu di one hot encoding itu bakalan unik untuk setiap kata yang berbeda yang ada dalam dictionary pada model transformer atau model NLP, Natural Language Processing lainnya. Seperti ini. Nah, bisa diperhatikan di sini. Ini kan input embedding ya. Jadi sebenarnya dari matriks 1010 ini kita bakal transformasi dia ke suatu matriks, tapi shape-nya masih sama ya. Ini shape-nya masih sama. Cuma wait. Shape-nya itu bisa berbeda. Salah saya. Shape-nya itu bisa berbeda ya. Shape-nya bisa berbeda. Shape-nya itu bisa berbeda untuk menyesuaikan dengan inputan yang diharapkan sama multi head attention. Jadi di sini bukan ini lagi ya. Bukan 0101 lagi. Ini mungkin jadi 0,1, 0,2, 0,035 bla 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 begitu. 0,5, 0,2, 0,3 bla bla bla. Jadi dia jadi angka random lah. Setelah masuk ke input embedding. Jadi input embedding itu sebenarnya apa sih? Input embedding itu sebenarnya ini sih perkalian matriks saja. Jadi dia jadi matriks yang di sini one hot encoding itu dikalikan aja dengan pembobotan dari ini input embedding tadi. Jadi ya seperti ini. Nah, setelah kita dapat matriks dari input embedding, ini bakal kita jumlahkan dengan positional encoding tadi. Jadi karena ini penjumlahan ya, jadi shape matriksnya pasti sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Positional encoding yang kita gunakan itu yang seperti ini rumusnya. Kayak ini biar gak ngawang-ngawang, saya kasih lihat codingannya aja ya. Oke, jadi ini positional encoding yang saya bicarakan tadi. Ini kita gak akan bahas lebih lanjut ya. Kita mungkin akan lebih fokus di sininya. Jadi ya ini kita assign, ini kan karena cuma dummy ya, kita assign aja random matrix, kemudian dari sini kita bakalan Oke, jadi dia seperti ini sudah saya perbaiki kodenya. Jadi di sini kita ada variable vocab size, ini yang tadi saya bicarakan. Misal dalam dictionary model kita punya 1000 kata, jadi vocabulary ada 1000 di sini. Ini numhead, ini banyaknya kepala yang akan kita gunakan. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Tapi kita akan lebih bahas dulu bagaimana sih satu single attention networknya. Ini cycle-nya, ini berapa panjang sequence-nya, dan ini batch size-nya. Ini sama seperti neural network pada umumnya ya. Jadi sini kita declare embedding layer. Nah, di sini misalkan kita mau memasukkan input kata begitu, itu kan bakal jadi one hot encoding seperti ini ya. Jadinya setelah itu kita masukkan ke embedding ini tadi. Nah, shape-nya itu shape-nya bakal seperti ini. Saya coba running ya. Ya, dia 21032. Ya, shape-nya bakalan seperti ini, 21032. Jadi 2 itu seperti bisa kita lihat itu batch size-nya.
10 itu panjang sequence-nya, dan 32 itu shape atau di model itu dia kayak shape atau dimensi yang kita harapkan yang akan dikeluarkan oleh attention network ini. Jadinya ya seperti ini. Nah, kemudian lazimnya setelah itu biasanya di attention network itu kan biasanya kita di neural network biasa kan batch size-nya itu di paling kiri ya. Nah, kalau di pemodelan pada umumnya pemodelan ini sih, pemodelan sequence itu yang sebelah kirinya itu sequence length-nya. Makanya di sini kita tukar nih antara posisi 0 sama posisi satunya. Makanya jadi seperti ini. Makanya nanti shape-nya itu jadinya set length, kemudian batch size, barulah dia di lupa saya, barulah dia di model seperti ini. Jadi kan kita udah punya matriks nih, matriks dengan bentuk tadi sequence length, kemudian batch size, baru dengan shape ketiganya itu kan di model. Nah, input input yang sudah diproses tadi itu bakal kita kopas ya. Kita bakal copy sampai ada 3 seperti ini. Ini sebenarnya berlaku cuma buat di sini sih, cuma buat di multi head attention yang bagian decoder ini, bukan bagian encoder ini. Cuma di bagian decodernya bisa kita lihat value-nya itu ambil dari output embedding dari sini. Jadi ini kalau misalnya kita gunakan modelnya buat inference, output embedding ini itu keluaran pada iterasi sebelumnya. Jadi misal kita buat model untuk menerjemahkan bahasa itu, ini keluaran misal dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis, ini itu bahasa Perancisnya begitu, bahasa Perancis di iterasi sebelumnya, kata yang dia keluarkan, yang dia translate seperti itu. Oh ya, kita balik ke sini. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya, QKV itu ini kan Q dan Q ini kan bakalan sama-sama ya. Dia kita query, kemudian dari key-nya ini kita bakal ekstrak mana sih yang cocok dengan inputan yang ada di datanya di neural networknya, kemudian dari situ kita bakal keluarin value-nya begitu. Jadi yang bisa kalian lihat di sini, kita bakal melakukan matrix multiplication terlebih dahulu, kemudian scale. Nah, pertanyaan apa sih, kenapa sih kita harus melakukan ini? Sebenarnya yang seperti yang saya bilang sebelumnya ya, yang ingin kita lakukan di sini adalah mencocokkan antara query dan key. Dan biasanya kalau kita mau membandingkan begitu, kita ingin membandingkan neural network, kita ingin membandingkan suatu vektor atau matriks, itu kan biasanya rumusnya seperti ini ya. Lihat ini, kita jadinya kan kita kalikan dulu kan vektornya, kemudian kita bagi dengan panjang perkalian panjang dari vektor-vektor itu. Makanya di sini scale itu sebenarnya pembagian untuk ini, scaling, pembagian untuk perkalian dari panjang vektor A dan vektor B, atau matriks A dan matriks B, seperti itu. Jadi tapi dalam hal ini matriks query dan matriks key, makanya di codingannya itu seperti ini. Ini kita abaikan dulu yang bagian sini.
Melihat, makanya di codingannya itu seperti ini dia. Jadi kan kita perkalian matriks dulu nih seperti ini. Ini kita transpose, kita balik seperti ini biar matriksnya bisa sesuaikan kan. Kalau misalnya matriksnya kan, kalau di matriks itu kan dia perkaliannya itu kalau nggak salah kolom kali row kan, ya kolom kali row seperti ini. Nah ini bagian matmul tadi. Kemudian bagian scalingnya ya bagian sini seperti itu. Dan kemudian lanjut di sini, dan kemudian kita ada masking. Di bagian masking opsional ini sebenarnya cuma biar panjang kan, kalau misalnya inputan kata yang kita masukkan ke neural network itu kan bisa beda-beda ya. Nah masking opsional di sini nih biar sama aja sih dia punya shape-nya nanti sebelum masuk ke softmax. Nah softmax ini buat pembobotan bagian ini kan kita udah kombinasikan nih query sama key. Nah di softmax ini itu buat pembobotan, buat meng-highlight bagian mana sih yang penting dari matriks kombinasi query dan key ini. Nah barulah setelah kita proses softmax-nya ini bakal kita kalikan dengan matrix value. Nah ini kita lakukan biar ini, iya saya cuma kasih tahu filosofinya. Ini kita lakukan biar kita bisa highlight value mana yang ingin kita keluarkan seperti itu. Kan dari sekian banyak value yang ada di otaknya neural network ini, kan dari sekian banyak itu pasti adalah bagian-bagian yang lebih penting dan bagian-bagian yang tidak penting. Nah ini dari perkalian matriks yang ada di sini seperti itu. Dan kemudian ini saya baru menjelaskan tentang attention network tapi cuma pakai satu kepala. Nah bagaimana kalau dia ada multi head? Jadi multi head itu maksudnya apa sih? Jadi multi head itu maksudnya value-nya misal ada lebih dari satu, key-nya juga lebih dari satu, Q-nya juga lebih dari satu, dan operasi ini bakal lebih dari satu. Seperti itu. Jadi dia cuma kayak gitu aja sih. Jadi kayak attention network tapi multi layer. Kayak gitu. Makanya di codingan ini di codingan ini di bagian sini lihat. Saya jelaskan dulu. Di bagian sini kita punya properti decay. Decay-nya itu pembagian dari demodel atau shape output yang kita harapkan dengan banyaknya kepala atau banyaknya layer lah. Kalau di bahasa neural network biasanya banyaknya layer. Jadi ini mereka bilangannya harus bisa dibagi sih. Soalnya nanti kita bakal permutasi seperti ini. Soalnya dari di model itu bakal dipecah dia. Jadi misal kita punya variabel di modelnya itu 32, dalam hal ini 32, jadinya yang headnya itu atau kepalanya yang bisa kita gunakan ya 2, 8, 4. Kalau misalnya 5 nggak bisa, itu bakal error, soalnya angkanya itu nggak bisa dipecah seperti ini. Kemudian udah itu aja. Ini bedanya dengan yang single ya di bagian pemecahan ini. Kemudian bisa kita lihat di sini kan, ini ada bagian concat ya. Jadinya kan ini kalau misalnya kepalanya banyak kan outputnya otomatis banyak, jadinya akan kita kombinasikan. Kemudian karena concatnya itu kalau concat itu kan di kayak bongkar pasang begitu kan, misal outputnya ada 4, jadinya mungkin headnya itu ada
ya ada, misal tadi ada berapa ya, ada 2 atau 4 begitu kan, kita bakal gabung. Nah setelah itu baru biar shape-nya sesuai, atau kita mau bikin tambahan processing biar lebih nangkap non linearnya, kita tambahkan aja dense layer atau linear layer seperti ini. Jadi kayak perkalian matriks biasa sih. Jadi kita udah paham ya tentang multi head attention di sini. Jadi bisa kita lihat di sini, multi head attention ini sendiri ini digunakan lebih dari satu. Dan for your information, ini encoder dan decodernya ini misal decodernya ini bisa lebih dari satu loh. Ini bisa ada 2, bisa ada 3, ini juga bisa lebih dari satu. Ini bisa ada cabangnya lagi di sini, ini juga bisa ada cabangnya lagi di sini, seperti itu. Jadi ini itu bentuk paling sederhananya. Dan bisa dilihat di sini di transformer itu pada akhirnya nanti kita operasikan lagi dengan dense layer biasa menggunakan operasi linear, dan pada akhirnya kita akan menggunakan softmax. Karena ini sebenarnya tergantung sih, cuma karena transformer ini banyak digunakan untuk natural language processing, jadinya keluar otomatis kita pakai softmax, karena kita akan karena output kita itu kategorial, atau kita memilih dari sekian banyak opsi begitu, opsi kata gitu. Oke, mungkin gitu aja sih. See ya.